Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Masalah kesehatan dan ekonomi berkait seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Wabah penyakit di suatu negara tentunya bakal menggerogoti perekonomian dan menghambat laju pembangunan di negara tersebut. Ketika pandemi COVID-19 merebak pada pertengahan 2020, laju pertumbuhan ekonomi global pun melambat lantaran hampir semua negara menjadikan kesehatan warganya sebagai prioritas. Selain itu, hampir tiap negara membatasi mobilitas secara ketat. Banyak negara menerapkan lockdown atau penguncian yang menyebabkan perekonomian mereka merosot tajam. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit tahun itu, 2020, mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga terdampak pandemi COVID-19, ikut terpukul. COVID-19 seperti dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi atau ISEI tahun 2021 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua 2020 hingga GDP real mengalami kontraksi dan nilainya menjadi 2.590 triliun rupiah. Padahal pada kuartal yang sama tahun sebelumnya 2019 jumlahnya ialah 2.735 triliun rupiah. Namun perlahan tapi pasti perekonomian Indonesia mampu bangkit. Pada kuartal kedua 2021, GDP sudah mencapai 2.773 triliun rupiah. Menkyu menyebut angka ini lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis. Kita patut optimistis karena pemulihan ekonomi berjalan baik. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Media Group Network Summit 2022 di Jakarta Kamis 27 Januari lalu mengatakan pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik setelah pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah yang pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% mesti tetap waspada, terlebih dengan makin meningkatnya jumlah orang terpapar dengan munculnya varian Omikron belakangan ini. Ketidakpastian kapan COVID-19 berakhir, munculnya varian baru, dan vaksinasi yang tidak merata antar negara tentunya berpotensi menahan pemulihan ekonomi global yang pada akhirnya juga memengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah terpenting yang tetap harus dilakukan ialah menggencarkan vaksinasi termasuk vaksin booster. Pada saat bersamaan, pemerintah juga perlu memperhatikan tantangan global akibat krisis energi, disrupsi rantai pasok, kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Di dunia yang kian terhubung, persoalan-persoalan itu mau tidak mau harus jadi perhatian pemerintah. Kondisi geopolitik yang memanas antara Rusia dan Ukraina misalnya, juga patut dicermati karena dapat mengganggu aktivitas perekonomian global. Begitupun strategi penurunan emisi karbon dan transisi bahan bakar fosil perlu disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi. Di dalam negeri, pengendalian pandemi dengan disiplin tinggi juga harus terus dilakukan, terutama selalu mengingatkan kesadaran warga masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan juga mutlak diperlukan, seperti memperbaiki fasilitas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Terus terang, dalam 2 tahun terakhir, kita relatif berhasil mengendalikan pandemi kendati belum betul-betul sepenuhnya keluar dari krisis ini. Semua langkah yang dilakukan ditambah perbaikan di sana-sini tentunya bisa menjadi bekal bangkit bersama untuk kemajuan negeri ini. Kunci keluar dari krisis ialah implementasi dari kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah. Sebaik-baiknya kebijakan tanpa implementasi yang apik, tidak akan efektif untuk keluar dari krisis.
Pemirsa, masalah kesehatan dan ekonomi berkait seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Wabah penyakit di suatu negara tentunya bakal menggerogoti perekonomian dan menghambat laju pembangunan di negara tersebut. Ketika pandemi COVID-19 merebak pada pertengahan 2020, laju pertumbuhan ekonomi global melambat lantaran hampir semua negara menjadikan kesehatan warganya sebagai prioritas. Selain itu, hampir tiap negara membatasi mobilitas secara ketat. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 29 Januari 2022 dengan tema Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94.7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan terakhir bersama kami di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, sehat Marvin? Sehat juga Mbak Nunung ya. Baik pemirsa, namun sebelumnya kita akan simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Mbak Nunung, kita melihat ada banyak hal menarik dalam headline kita kali ini. Yang pertama kita lihat adalah ekonomi digital tumbuh pesat ya. Iya, ini hari kedua dari MGN Summit kemarin. Betul. Ya. Dengan tema tentunya Bangkit Bersama Maju Indonesia. Ya, betul, bangkit bersama. Tidak mungkin tidak bersama-sama. Nah, betul. Ya. Dan ekonomi digital ini adalah masa depan kita. Gitu ya. Ada ekonomi hijau, ada ekonomi digital. Dan kita perlu banyak persiapan untuk itu. Kemarin itu kita bicara soal bagaimana tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya platform, tidak hanya jaringan, tetapi juga bagaimana SDM-nya. Kita bicara tentang bagaimana Indonesia 100 tahun. 100 tahun itu kita ya. 2045 ya. Nanti ya, bagaimana kita mempersiapkan SDM kita ketika kena pandemi sekarang ini juga ada learning loss gitu kan. Bagaimana mempersiapkan masa depan. Artinya kita di dalam MGM Summit ini kita one step ahead, kita membicarakan bagaimana kemudian optimisme kita ke depannya. Iya, ya. Karena pandemi tidak hanya berhenti di pandemi. Sesudah Betul. pandemi kita apa? Hidup terus berjalan, begitu kan? Betul Ya. sekali, dan banyak sekali sorotan di sini dari tentunya juga membahas mengenai metaverse dan juga menjadi potensi-potensi ekonomi kita lainnya ya. Betul, ya. Baik, untuk selanjutnya headline news keduanya yang menjadi sorotan di Media Indonesia kali ini adalah bertemakan pemerintah bersiap hadapi lonjakan COVID-19. Mbak Nunung, kita sudah mendapati fakta Omikron semakin merajalela di Indonesia. Dan kemarin angka kenaikan kita kasus sudah hampir 10.000 ya Marvin. Yes. 9.900 itu angka yang cukup besar. Dan masih di MGN Summit 2 hari itu kita juga bicara soal bagaimana pandemi ini kemudian berdampak pada ekonomi kita. Bagaimana kesehatan masyarakat itu adalah yang utama, begitu kan? Bagaimana membuat kebijakan yang tepat supaya kita bisa mengatasi pandemi ini dan ekonominya bisa maju. Betul sekali. Ironis sekali Mbak Nunung ya, kita sudah mendapati varian baru juga, Son of Omicron yang patut kita waspadai di sini. Iya, sudah ada Omicron dan kita sudah ada temuan disebut apa? Son of Omicron, betul, ya. variannya. Ya, Wah. varian baru dari Omicron, turunannya begitu Betul ya. Dan sekali. kita patut waspada. Oke, dan untuk selanjutnya kita juga akan melihat juga satu sorotan di sini mengenai PP untuk atasi sengketa tanah di IKN yang disiapkan. Ini akhirnya begitu ya, karena selama ini menjadi pertanyaan bersama, landasan hukumnya apa? Nggak ada begitu dikatakan. Memang harus disiapkan, karena Marvin kalau kita lihat ya, sengketa tanah, pembebasan lahan gitu ya, itu hal yang rasanya umum kita temuin ya. Betul. Proyek kecil saja ada spekulan begitu. Betul. Apalagi proyek ibu kota baru begitu kan yang demikian besar. Spekulannya pasti cukup banyak. Banyak orang yang ingin memanfaatkan. Dan lahan adalah yang utama untuk membuat sebuah bangunan. Betul sekali. Ya. Kita juga berharap di sini memang bisa benar-benar menjadi sebuah pertimbangan begitu ya. Memang DPR telah menyerahkan naskah Undang-Undang Ibu Kota Negara ke pemerintah untuk ditekan dan diundangkan, tapi semoga memang pengawasannya bisa terus berjalan dengan lancar ke depannya. Jadi bayangkan nanti kalau misalnya tidak segera diatur, kemudian tiba-tiba terjadi lonjakan harga tanah, karena begitu tanah dibeli banyak orang, spekulan datang, lonjakan harga akan kemudian terjadi dan itu akan langsung
berdampak pada budget yang luar biasa besar. Ya. Kesehatan budget kita, tapi yang tidak Kesehatan penting, budget, yang juga betul. penting untuk kita soroti adalah kesehatan dari ini ya, masyarakat dan juga kesehatan ekonomi kita, begitu ya, Mbak Nunung. Dan itu yang akan kita simak bersama. Untuk pemirsa juga bahwa ini kita akan simak bersama. Kita akan simak dari editorial Indonesia kali ini, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Masalah kesehatan dan ekonomi berkait seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Wabah penyakit di suatu negara tentunya bakal menggerogoti perekonomian dan menghambat laju pembangunan di negara tersebut. Ketika pandemi COVID-19 merebak pada pertengahan 2020, laju pertumbuhan ekonomi global pun melambat lantaran hampir semua negara menjadikan kesehatan warganya sebagai prioritas. Selain itu, hampir tiap negara membatasi mobilitas secara ketat. Banyak negara menerapkan lockdown atau penguncian yang menyebabkan perekonomian mereka merosot tajam. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit tahun itu, 2020, mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga terdampak pandemi COVID-19, ikut terpukul. COVID-19 seperti dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi atau ISEI tahun 2021 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua 2020 hingga GDP real mengalami kontraksi dan nilainya menjadi 2.590 triliun rupiah. Padahal pada kuartal yang sama tahun sebelumnya 2019 jumlahnya ialah 2.735 triliun rupiah. Namun perlahan tapi pasti perekonomian Indonesia mampu bangkit. Pada kuartal kedua 2021, GDP sudah mencapai 2.773 triliun rupiah. Menkyu menyebut angka ini lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis. Kita patut optimistis karena pemulihan ekonomi berjalan baik. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Media Group Network Summit 2022 di Jakarta Kamis 27 Januari lalu mengatakan pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik setelah pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah yang pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% mesti tetap waspada, terlebih dengan makin meningkatnya jumlah orang terpapar dengan munculnya varian Omikron belakangan ini. Ketidakpastian kapan COVID-19 berakhir, munculnya varian baru, dan vaksinasi yang tidak merata antar negara tentunya berpotensi menahan pemulihan ekonomi global yang pada akhirnya juga memengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah terpenting yang tetap harus dilakukan ialah menggencarkan vaksinasi termasuk vaksin booster. Pada saat bersamaan, pemerintah juga perlu memperhatikan tantangan global akibat krisis energi, disrupsi rantai pasok, kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Di dunia yang kian terhubung, persoalan-persoalan itu mau tidak mau harus jadi perhatian pemerintah. Kondisi geopolitik yang memanas antara Rusia dan Ukraina misalnya, juga patut dicermati karena dapat mengganggu aktivitas perekonomian global. Begitupun strategi penurunan emisi karbon dan transisi bahan bakar fosil perlu disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi. Di dalam negeri, pengendalian pandemi dengan disiplin tinggi juga harus terus dilakukan, terutama selalu mengingatkan kesadaran warga masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan juga mutlak diperlukan, seperti memperbaiki fasilitas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Terus terang, dalam 2 tahun terakhir, kita relatif berhasil mengendalikan pandemi kendati belum betul-betul sepenuhnya keluar dari krisis ini. Semua langkah yang dilakukan ditambah perbaikan di sana-sini tentunya bisa menjadi bekal bangkit bersama untuk kemajuan negeri ini. Kunci keluar dari krisis ialah
implementasi dari kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah. Sebaik-baiknya kebijakan tanpa implementasi yang apik, tidak akan efektif untuk keluar dari krisis. Iya, kita akan bahas sedikit, Mbak Nunung, sepertinya kok menuju ekonomi pulih ini masih banyak sekali ini ya, berbagai hambatannya begitu. Ya, walaupun kalau kita bicara tahun 2021 kemarin ya, Marvin, ekonomi kita bagus gitu kan. Betul. Ekspornya melonjak, harga komoditas di dunia kebetulan naik, kemudian investasi yang juga melampaui target dan pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik gitu. Tapi memang ada satu hal yang kita harus waspadai adalah di dalam negeri adalah kondisi ya termasuk di luar negeri ya juga. Betul. Ya kondisi COVID ini memang masih menghantui kita gitu kan. Pada saat MGN Summit kemarin semua pembicara sepakat bahwa soal kesehatan adalah soal yang utama. Kita harus sehat dulu untuk kemudian maju bersama begitu kan. Kalau tidak sehat kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena segala banyak uang yang kita dapat pun akan habis untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Jadi tidak heran kemudian kalau kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, betul. Betul ya. Ironisnya itu kasus kemarin 9.000 begitu ya untuk kasus terakhir untuk COVID. Tapi 1.900 di antara ini sudah Omikron sendiri gitu. Itu yang mungkin menjadi concern bersama bahwa jangan sampai kemudian ada pengetatan lagi, ekonomi tidak berjalan lagi gitu. Jadi sebaiknya masyarakat kita semua harus mulai disiplin begitu ya. Itu bolak-balik ditekankan tidak hanya oleh Menko Marinvest, Menteri Kesehatan, kemudian Presiden sekalipun. Mari kita berdisiplin menjaga protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu begitu kan ya. Apalagi kita sudah tahu semua orang sudah waspada bahwa varian Omikron ini daya sebarnya luar biasa begitu ya. Dan kita tahu tidak cuma varian Omikron yang ada gitu, masih ada varian yang lain, varian Delta pun masih ada. Jadi lebih baik tidak terlalu membebani, kita lebih baik waspada supaya tidak terlalu membebani fasilitas kesehatan kita. Betul, sabar dulu sebentar, yang penting semua langkah-langkah dari pemerintah ini bisa berjalan dengan maksimal. Lalu kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan Editorial Indonesia, lebih dahulu kita simak pernyataan dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan perekonomian Indonesia 2021 serta tantangan Indonesia ke depannya. Berkat ikhtiar dan doa seluruh elemen masyarakat termasuk dukungan media massa, strategi penanganan COVID menghasilkan hasil yang baik sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan secara sesuai dengan apa yang disiapkan. Di tahun 2022, ekonomi dan perdagangan dunia masih diproyeksikan untuk tumbuh positif, dan walaupun tantangan munculnya varian baru seperti Omikron, namun kita melihat bahwa beberapa penanganan yang dilakukan pemerintah, termasuk dengan adanya karantina, terutama terhadap PPLN, tentu diharapkan ini bisa menahan lajunya varian baru COVID. Selanjutnya tantangan berikut adalah krisis energi akibat daripada super cycle dan juga disrupsi rantai pasok dan juga kenaikan inflasi dan terjadi tapering di Amerika maupun juga ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim. Dan pemirsa, saat ini kita akan langsung bergabung bersama penelpon yang sudah bergabung bersama dengan kita kali ini. Yang pertama, saya akan langsung menuju ke Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Martin. Selamat pagi, Mbak Nunung. Iya. Ya, ini agak dilematis nih, ya. Yang yang kita bahas dilematis ya. Silakan, Pak. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya. Nah begini, kita kemarin itu kita ada betul-betul senang betul, ya. Virus corona ini udah habis. Ini mulai lagi namanya Omikron yang paling ditakuti sekarang ini. Ya kemarinnya udah 1.900 di Indonesia yang Omikron.
Paling mana 9.000. Artinya kita betul-betul menghadapi gejolak yang, tapi mudah-mudahan jangan sampailah terjadi yang kayak bulan-bulan yang kemarin itu, yang tahun kemarin itu. Tapi karena begini, kalau saya tengok daerah-daerah memang, apalagi kami di Kepri ini kan hidupnya para pekerja-pekerja contoh yang di pelabuhan, taksi, itu kan dari hotel, wisata Singapura dengan Malaysia. Sekarang itu stop. Adapun yang namanya sistem bubble itu kan terbatas, tidak bisa keluar. Jadi betul-betul betul-betul susah lah masyarakat sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan upayanya pemerintah, ya, ada kan UMKM, stimulus ekonomi, kan mulai nampak menggeliat. Ya, mudah-mudahan kita dalam berapa minggu ke depan nih, Omikron nih, jangan apalagi lah habislah hendaknya di Indonesia ini, ekonomi kita betul-betul pulih, bangkit gitu. Ya. Memang susah tuh sekarang nih keadaan kita tuh, apalagi ini di masalah bahan pokok, minyak goreng ini susah dapat tapi mahal. Jadi ini betul-betul bendera Indonesia. Mudah-mudahan cepat pulih lah Indonesia ini, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto dari Petang Kepulauan Riau. Sekarang kita bergabung bersama dengan Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Marvin Sulistyo dan Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro. Waalaikumsalam. Ya, kesehatan itu perlu sekali sebelum kita ingin membangkitkan ekonomi. Nah, itu berlaku untuk setiap individu. Jadi sekarang jangan menunggu pemerintah daerah, dan sekarang mesti setiap anggota masyarakat, setiap individu itu menjalankan prokes kesehatan yang mudah-mudahan ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari yang tidak usah diragukan lagi, jadi jalankan. Kemudian juga menyiapkan isolasi, baik itu disediakan oleh pemerintah daerah atau sendiri juga menyiapkan isolasi mandiri begitu. Nah, vaksinasi juga jadi masyarakatnya yang proaktif mencari di mana bisa segera mendapatkan vaksinasi supaya merata segera. Kemudian untuk produksi vaksin, nah ini nanti kita berpikir untuk pengembangan ekonomi selanjutnya. Produksi vaksin Indonesia itu dikembangkan, juga obat-obat untuk menanggulangi COVID-19 ini, untuk melawan COVID-19 ini. Kalau kita punya obat-obat yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam negeri, tentunya ekonomi juga akan bangkit dan malah bisa membantu dunia. Kemarin COVID itu mencapai hampir 9.000 ya, tapi 90% itu kelihatannya di Jakarta. Jadi, kurangi mobilitas. Ya, karena di daerah kedengarannya agak ayem. Ya, ini dicoba bersabar sampai menunggu akhir Februari atau awal Maret, lalu kita mulai bangkit kembali untuk memulihkan ekonomi dalam keadaan sehat. Baik, Bu Indra, terima kasih banyak untuk tadi pemaparannya. Juga kita sudah mendengar dua input yang menarik dari Pak John Veto dan Bu Indra. Pak John Veto dengan Ibu Indra ya. Betul. Ya, memang betul Marvin, vaksinasi kita itu sekarang justru sudah vaksinasi pertama ya, betul, 88%. Sudah 183 jutaan sekian. Kita sebenarnya cukup sukses untuk vaksinasi ya. Kemudian sekarang ini juga sudah mulai booster dan mudah bukan. Betul Ibu Indra bahwa mayoritas ada di Jakarta kasusnya, dan pemerintah juga sudah mengatakan mari kita battleground kita di Jakarta, kita
kita berjuang dari Jakarta, kita berperang melawan Omikron di Jakarta, begitu kan? Jakarta garis depannya, karena memang di situ kasusnya terbanyak dan itu juga sudah menjadi perhatian pemerintah. Marvin, saya kalau boleh sedikit mengutip apa yang dikatakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI kemarin ya, Pak Teguh Dartanto. Ada dua hal di kita ini, yaitu good policy dan good luck. Oh, good luck. Ya, good policy. Apa yang dilakukan pemerintah untuk kemudian mengatasi pandemi, menumbuhkan ekonomi, menurut Pak Teguh ini cukup baik, gitu, sudah cukup baik. Dan ada faktor good luck di sana. Ya, good luck ketika komoditi kita bagus harganya di luar dan itu berpengaruh juga kepada minyak goreng kita. Kemudian ada juga keyakinan bahwa masyarakat kita itu cukup tangguh melawan COVID. Gitu. Kalau boleh asal tidak sampai terlalu percaya diri begitu ya. Jadi kalau kita bilang pemerintah sudah melakukan serologi survei dan hasilnya cukup bagus, dan sekarang dengan vaksinasi yang cukup banyak, kita berharap kita bisa mampu, paling tidak kalaupun terkena tidak parah begitu kan, jadi tidak melumpuhkan sistem kesehatan kita. Pak John Veto tadi betul mengatakan jangan sampai terjadi lagi kelumpuhan fasilitas kesehatan. Artinya memang kesadaran itu sudah cukup tinggi, masyarakat sudah mulai mengatakan bahwa vaksin adalah kebutuhan primer, artinya berarti masyarakat sudah mulai perlahan-lahan bertumbuh untuk bisa hidup berdampingan bersama dengan COVID, artinya sampai mengetahui apa kebutuhan yang harus diperlukan untuk bisa menanggulangi itu berarti ya. Concern yang sangat bagus di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Mbak Nunung. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kita sudah bergabung bersama penelpon kami selanjutnya bersama dengan Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Iya, Pak, salam sehat juga. Jadi kami berharap bagaimanapun kita tetap harus sehati sepikir untuk berupaya melawan penyebaran penularan virus COVID di Indonesia. Untuk gelombang yang terbaru ini, satukan hati dan tekad niat bersama kita. Jangan ada yang tidak sehati sepikir. Mari kita waspada terus di setiap daerah. Kita tetap wajib untuk patuhi, taati, dan melaksanakan protokol kesehatan. Biar segera habis musnah COVID ini di Indonesia. Kemudian kita dukung penuh kinerja dari KPCPEN atau Komisi Penanganan COVID dan Pengendalian Ekonomi Nasional. Supaya Indonesia tidak terpuruk walaupun menghadapi COVID. Karena tidak semudah balik telapak tangan. Kemudian kami juga mengusulkan jangan lagi ada oknum-oknum di NKRI tercinta ini yang menambah-nambah virus sakit hati dan lain sebagainya. Marilah kita mencari solusi terbaik. Berucaplah dengan ucapan yang terbaik yang membawa berkat bagi siapapun, supaya jangan ada yang terluka. Karena kita ini sejatinya kita adalah satu di NKRI tercinta.
Tidak boleh membuat orang lain sakit hati dan lain sebagainya. Mari kita berdoa bersama supaya kita ini terberkati dan virus-virus apapun bisa sirna di Indonesia. Sekali lagi, jangan ada oknum yang membuat sakit hati. Jangan SMOS, SMOS. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Kita jauhkan itu dari kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga besar kita di NKRI Cicinta. Salam sehat selalu untuk semua. Semoga virus corona ini segera musnah, lenyap, habis tak tersisa di bumi NKRI tercinta. Terima kasih, sukses selalu untuk Metro TV. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Intinya fokus dulu Mari kita fokus begitu ya, kita bereskan persoalan kita. Ekonomi kita kebetulan baik pada tahun 2021, tahun lalu, dan kita berharap pertumbuhannya juga baik di tahun ini seperti disampaikan oleh para pemangku kebijakan, dan semuanya sudah waspada, sudah siap-siap dengan strategi dari ancaman dari luar, mau geopolitik, mau tapering di Amerika dan sebagainya, sudah diwaspadai. Kita berharap semuanya berjalan lancar, tapi mari di dalam negeri juga kita fokus begitu ya. Benar Pak Yunus tadi, mari kita fokus, kita urus ini COVID supaya kita lebih maju lagi. Marvin, jadi pemerintah sebenarnya sudah berkali-kali mengatakan kita sudah perkirakan akan ada kenaikan karena varian baru sudah pasti akan menimbulkan kenaikan kasus. Apalagi Omikron dengan daya sebar yang Marvin katakan tadi, daya sebarnya tinggi begitu kan. Jadi angkanya pasti akan naik. Dan kalau kita lihat, saya pernah sampaikan di awal tahun itu 180 kasus harian kita, dan sekarang di akhir bulan kita sampai di hampir 10.000. Dan asalkan kita sudah bersiap, mungkin semuanya bisa lebih baik ya, tidak akan mengganggu terlalu banyak kondisi ekonomi. Gitu. Sebenarnya mitigasi dari pemerintah sudah maksimal. Kita lihat tadi, Mbak Nunung katakan tadi 2021 kita pencapaian kita pemulihan ekonomi cukup bagus. Padahal kita mencapai puncak gelombang kedua itu di 2021 dengan kasus yang luar biasa besar, 50.000 pada waktu itu harian di Indonesia. Ada good luck dari kenaikan harga komoditi. Ya. Dari kenaikan harga komoditi ya. Yang artinya memang ini bisa menjadi sebuah optimisme juga sebagai kita untuk pendorong di tahun ini. Kita juga bisa sebenarnya, asalkan dengan tadi itu seperti yang kita bahas sebelumnya, masyarakatnya pun juga harus patuh, nggak boleh lengah begitu ya. Tidak cuma pemerintah yang harus bekerja, masyarakatnya juga harus sama-sama mendukung untuk menyelesaikan persoalan bangsa begitu ya, Marvin. Ya. Dan memang nggak boleh ada good luck saja, good fortune, good effort dari society pun juga harus penuh ini. Ada satu hal yang kemudian disampaikan, memang ada good policy, betul, good policy ya, ada kebijakan yang bagus, tetapi juga ada yang harus diwaspadai, harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Kalau kita bicara A, bagaimana A itu bisa sampai ke masyarakat dengan baik dan bermanfaat. Itu yang kemudian sama seperti editorial kita pagi ini. Ya pokoknya kuncinya ya sudah implementasi dari kebijakan gitu kan. Kebijakannya sudah bagus, sudah ditata rapi, sudah mempertimbangkan segala macam hal, tetapi kalau kemudian implementasinya tidak baik, ya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Padahal juga upaya dari pemerintah, upaya dari sejumlah pihak pun juga sudah sangat menyeluruh ya. Kita simak dari giat vaksinasi itu terus dilakukan di setiap daerah dan bahkan sampai dengan saat ini. Tapi kita juga harus concern juga, meskipun saat ini di kota besar booster sudah terus diberikan, tapi di beberapa daerah vaksin tahap pertama pun juga masih terus digenjot begitu ya. Iya betul. Memang vaksin tahap pertamanya masih jalan begitu kan ya. Kita belum 100%, walaupun kita merupakan negara yang cukup bagus ya. Urutan keempat kalau tidak salah ya untuk vaksin ini dan betul. Dan itu bagus untuk penanganan COVID kita, dan kita cukup lama, berapa bulan, lebih dari 4 bulan ada di level yang rendah untuk peningkatan kasus, dan memang varian baru ini sesuatu hal yang harus diwaspadai. Nah, Mbak Nunung, terkait dengan pemulihan ekonomi juga, tadi saya setuju dengan ucapan dari Pak John Veto yang mengatakan bahwa memang ketika
kemudian terjadi outbreak, kemudian terjadi peningkatan kasus, tidak ada antisipasi dari masyarakat pun. Yang paling terdampak adalah pihak-pihak seperti UMKM, usaha menengah kecil begitu ya. Dan itu pun yang juga akhirnya menjadi concern bersama. Jikalau tidak ada antisipasi lebih lanjut, justru yang akan terkena dampak pertama dari yang lingkupnya paling kecil, usaha rumahan, UMKM juga lagi seperti itu ya. Iya, jadi jangan lagi memperberat saudara-saudara kita yang kecil. Begitu kan, pertumbuhan ekonomi mungkin bisa kelihatan bagus, tapi ada juga akses dari COVID ini adalah usaha-usaha kecil, dan itu memang pemerintah juga sudah membantu, Marvin kan, sudah banyak stimulus untuk usaha-usaha kecil ini, dan jangan sampai kalau terjadi sesuatu karena kita tidak disiplin, masalah lagi muncul, gitu ya. Dan yang terkena adalah saudara-saudara kita yang di bawah. Good effort, good governance, dan good luck. Good luck, Marvin. Yeah. Mbak Lustiani, terima kasih untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Pemirsa semua, kunci keluar dari krisis adalah implementasi dari kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah. Sebaik-baiknya kebijakan tanpa implementasi yang apik tidak akan efektif untuk keluar dari krisis. Saya Marvin Sulistyo. Metro TV.